Wak Zainal nanya sama saya bagaimana hukum dokter melihat aurat pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, Ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Kami banggakan orang tua kami Bapak Haji Sulaiman Kohar selaku pimpinan daerah kita, dan juga hadir di sini para tokoh masyarakat Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Edi Saputra, hadir di sini nenenda kami Haji Abdul Rahman Sani, dan semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur tentang bagaimana kematian dan persiapannya, kita masih lanjutkan tentang masalah pengobatan. Ya. Kemarin menjelang balik, Wak Zainal nanya sama saya bagaimana hukum dokter melihat aurat pasien. Disuruh nanya dak galak, anak balik baru nanya. Di dalam kaidah hukum ada namanya kaidah fiqhiyah, kaidah fikih. Di sini berlaku dua kaidah fikih. Yang pertama adalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Melihat aurat secara normal hukumnya haram. Tapi bagi seorang dokter, apalagi dokter bedah, ini mau tidak mau. Ya. Bahkan karena darurat ada beberapa penyakit yang mau tidak mau disentuh oleh dokter. Ya, seperti tumor yang ada di payudara. Untuk mengeceknya, memang saya baca di beberapa tulisan tentang kesehatan, dokter harus tahu ini tumor ganas atau tumor zina, ya. Maka harus tahu, harus ada sentuhan seperti itu. Untuk li'ajli darurah ini, karena hajat ini diperbolehkan. Tapi ingat, diperbolehkan ini masuk kaidah yang kedua. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Melihat dan menyentuhnya itu hanya untuk keperluan. Contoh, sakit gigi tidak perlu nengok dado. Apa hubungannya gigi dengan dado? Ibu sakit apa? Sakit gigi, coba buka dadanya. Nah, ini dokter tidak benar. Ya. Ada orang mau operasi jempol yang dibuka pahanya. Nah, itu tidak benar. Maka ada aurat-aurat batasannya yang memang boleh dilihat. Bahkan saya lihat sendiri tuh video-video dokter bedah ketika mau membedah, itu ada bagian aurat yang lain ditutup, di mana yang dibuka itu hanya bagian yang perlu dibedah saja. Ya, nah, jadi boleh dalam hal ini. Ya, begitu juga dengan dokter-dokter kandungan. Ya, mana dokter John tidak hadir, ya. Ketika meriksa kandungan tentu boleh, batasan yang di situ boleh untuk bagian, diperlukan bagiannya. Makanya ada batasannya. Aurat yang dibolehkan itu memang bagian yang memang diperlukan.
Yang tidak diperlukan jangan. Apalagi zaman sekarang ini, ya dokter bukan, ngaku dukun, macam-macam. Kepala aku pening, ya sudah, dijampe-jampe, tapi disuruh telanjang. Ini tidak benar. Sama halnya seperti seorang guru. Dalam kajian syariah, sebagian ulama membolehkan seorang guru itu melihat wajah anak-anak muridnya yang perempuan dalam rangka komunikasi, bukan untuk dipandang, dinikmati. Ya, ini kadang-kadang ada juga jadi guru ngaji. Ya, boleh seorang guru laki-laki ngajar guru yang perempuan, tapi ada batasannya. Sekedar ngabsen, Maimunah mana, Maimunah hadir mana, oh, sudah, jangan. Oh itu manis juga, itu tidak boleh. Ya, ada batasannya. Seperti saya nengok ibu-ibu, sebatas nengok baik, gitu. Ini ada batasannya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan takut kalau kita ketemu dengan dokter-dokter yang memang beda jenisnya, lalu harus membuka bagian aurat itu, ya diperbolehkan selagi memang pada batasannya. Jadi dua kaidah ini, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan hal yang diharamkan karena keperluan. Tapi ingat, kalaupun boleh hanya sebatasnya. Seperti ada orang yang kelaparan, kalau tidak makan mati. Makan boleh melakukan yang haram. Contoh, hanya ada daging babi, hanya ada daging bangkai, boleh dia makan, tapi sebatas untuk menyelamatkan dirinya dari mati yang disebabkan oleh kelaparan. Aman sih kok babi ini bukan lagi darurat. Ya, contoh ada orang yang kelaparan, Nek Rahman, subhanallah lapar, mau tidak mau Nek Rahman ada warung masyarakat, dia ngambil makan untuk menghilangkan lapar yang menyebabkan dia kematian, boleh. Tapi kalau sudah maling seisi warung, toko etalasenya di bawah, ini bukan nak maling hilang lapar ini. Ya, maka ada batasan-batasannya. Apalagi kita punya tetangga pelitnya, terkadang di sekitarnya miskin galau. Orang yang miskin ini boleh mendobrak rumah orang yang kaya ini untuk ngambil yang menghilangkan apa? Laparnya. Tapi ingat, yang menghilangkan laparnya. Tapi kalau TV, laptop, HP diambil galau, ini bukan lapar, ini maling liar ini namanya. Ya, maka ini darurat ini. Nah, hanya saja ketentuan ulama tetap pertama lebih untuk kepada yang untuk memilih dokter yang satu jenis, ya perempuan kalau memang bakal yang membuka aurat, kecuali kalau memang tidak ada lagi yang lain atau yang ahli itulah punya penyakit khusus, tetap diutamakan untuk memilih dokter atau ahli yang sejenis. Yang kedua, dokternya harus thiqah, memang dipercaya dan amanah. Makanya di Indonesia ini ada ketentuan-ketentuan dokter yang sudah ada izinnya, ya, ada juga pengawasannya tentang bagaimana dia melayani pasiennya. Maka ini sebenarnya secara kenegaraan kita lah ada galau aturannya. Untuk poin yang kedua ini alhamdulillah, walaupun memang ada baik yang nyeleweng dari ketentuan. Yang ketiga, jangan adanya khalwah. Artinya hanya dokter laki-laki atau dengan satu pasien perempuan, harus ada yang ngawani. Alhamdulillah kita tengok ada dokternya, ada perawatnya. Ini sudah syar'i kan loh sebenarnya. Ya, seperti Fahmi dulu lah Kak Lutfi waktu di operasi itu kan, yang ngelayani ini rata-rata perawat yang perempuan kan loh. Ada satu laki-laki, kemudian pasien apa? Perawat laki-laki. Nah, pas yang nambah badan ini nanya dia, ada attitude, ada SOP-nya. Mohon maaf Bapak, di antara dua selangkangan ini mau dibersihkan bagaimana? Bersih sendiri. Ada SOP-nya. Tidak main jerodok-jerodok baik. Ada ketentuannya. Ya. Nah, subhanallah ini saya kasih tahu saja. Jadi ketentuan dokter itu juga tidak masing-masing baik. Ya, tidak sembarangan saja. Kecuali kadang-kadang pasiennya pula yang nyari kesempatan. Ya,
Tapi waktu itu Wak Sulaiman tidak sempat dulu ya kesempatan keteter panjang tidak. Nah, kecuali ini aku nengok dewek, ini nengok di Mekah. Waktu jadi tembus haji dulu, ada bapak-bapak ini kan di sana tuh kan kateternya ada yang kayak kondom gitu. Nah mungkin bapak ini nak kencing sakit, akhirnya nak nyabut selang kateter itu. Nah pas nak dicabut sama perawat ini dipegang, jangan pak. Nah depan mata aku nih ya, bapak ini kegalaan sih gitu. Ya, ini perasaan aku baik, padahal tidak boleh mikir yang kayak itu. Tapi memang ya niat lah, kenapa udah dimastikan? Ya itu. Nah, berikutnya membuka dan menyentuh pada tempat yang lazim saja. Ya, pada yang lazim, yang memang harus diperiksa. Jangan nganar kemana-mana. Yang aku bilang tadi, yang sakit gigi yang diperiksa lain. Jadi ada memang bagiannya, hanya tempat yang memang lazim. Nah ini yang memang harus kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, saya yakinlah ya untuk profesionalisme kesehatan kita ini baik di seluruh dunia itu sudah memang ada aturannya galau, dan insya Allah selagi aturan itu ya memang menjaga kemurnian, kesucian kesehatan, itu tidak jadi masalah. Berikutnya, mak mano dengan pengobatan modern. Nah ini saya ini kadang-kadang agak kurang setuju kalau ada yang ngomong pengobatan herbalis lebih ini, lebih islami, pengobatan yang yang modern kurang islami. Saya agak kurang setuju. Yang namanya pengobatan itu kita perlu tahu dulu sejarahnya. Siapa nih yang melahirkan pengobatan modern ini, siapa sebenarnya? Tidak kata lain yang melahirkan pengobatan modern ini adalah justru orang muslim itu sendiri. Nah ini aku sebut itu dulu namanya. Kenapa? Di dalam Islam pengobatan itu ada 3. Ini saya bacakan ini di dalam kamus tentang pengobatan secara Islam. Bihasbi syariatil islamiyah fa inna mafhumat tadawi huwa isti'malu ma yakunu bihi shifa'ul marad biidnillahi min aqarin aw ruqyatin syar'iyyah aw ilajin tabi'i. Yang namanya pengobatan yang di dalam lingkupan syariah itu apa? Menggunakan segala sesuatu yang itu punya nilai pengobatan bagi yang sakit dengan izin Allah, baik dengan akor. Apa akor itu? Racikan-racikan obat. Au ruqyatin syar'iyyah, atau ruqyah syar'iyyah, atau yang ketiga au ilajin tabi'i, ya, pengobatan-pengobatan yang natural. Contohnya apa? Terapi-terapi seperti akupuntur yang dari Cina. Apalagi kalau di kita nih, ya, yang sistem totok menotok, itu namanya ilajun tabi. Semuanya kalau tidak melanggar syariat Islam itu dianggap pengobatan yang Islami. Apalagi mohon maaf, kita di sini ada seorang ulama ahlu bedah namanya, lahir tahun 936. Siapa dia namanya? Abul Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az-Zahrawi. Itu yang pertama kali menyetuskan ilmu bedah itu siapa? Itu orang muslim. Bahkan dia yang menciptakan benang bedah terbuat dari usus kambing sama usus sapi. Tuh, jarum bedahnya, jarum jahitnya, pisau bedahnya. Jadi yang ngomong dak Islami itu siapa? Ini ulama. Jadi ulama zaman dulu tidak ada sekedar baca ceramah di pucuk kursinya biar dapat gorengan, tidak. Memang ulama dulu, Pak Edi, mereka ahlu filosofi, ahlu kesehatan, belajar banyak bagaimana berpikir tentang solusi masyarakat. Ada pengobatan-pengobatan yang bisa dipelajari oleh semua orang. Tuh diantaranya Imam Abul Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az-Zahrawi tahun 936. Yang kepengen mengkonsumsi obat herbal, monggo, Islami. Yang tidak ditangani oleh itu tertangani dengan ini,
juga sama. Walaupun sekarang ini karena modern mungkin ada baik pelencengan-pelencengan dari apa? Dari nilai Islami yang dibangun oleh siapa? Imam Abdul Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az-Zahrawi. Tapi pencetusnya siapa? Ulama-ulama Islam. Bahkan dia nulis buku, di dalam buku itu ada teknik bedah pemaparan 200 alat bedah, 26 alat penemuan dia dewe, dan beliau membahas 325 penyakit dan bagaimana penanganannya. Jadi ulama kita dulu itu bukan sekedar ngomong please subscribe, like, comment, and share. Tidak begitu. Nih kita ulama kita, makanya pahami, tidak berani ngaku ulama ini sekedar penterjemah omongan ulama. Yang kedua, Imam Ibnu Sina yang lahir pada tahun 980 Hijriah, dikenal oleh orang Barat namanya apa? Avicenna. Avicenna melahirkan buku aturan-aturan pengobatan yang dipakai wong-wong Eropa. Itu Imam Ibnu Sina. Siapa lagi? Imam Al-Kindi yang lahir 800 Masehi. Imam Ibnu Rushdi, kalau Imam Ibnu Rushdi yang baru 1126. Baru, ini ada penemu yang baru. Ilmu saraf, ilmu kejiwaan, ngobati wong gilo. Itu wong Muslim yang pertama kali punya ilmunya. Siapa? Abu Zaid Al-Balkhi tahun 850. Jadi yang mempelajari ilmu saraf itu sehingga jadi ilmu modern saat ini tentu wong Muslim. Tapi saya, anak-anak muda Muslim sekarang ini habis lentak main game, habis lentak nonton film porno. Malah ada pula yang ngomong, apa salahnya saya nonton film porno? Lah, mana model mah ini? Ya, ibu bapak, walaupun kita ini berdosa, tetap yang haram adalah haram. Contoh, nauzubillah, Fahmi seandainya pernah berzina, nauzubillah, pernah, tetap harus mengatakan zina itu hukumnya apa? Haram. Seandainya Fahmi ini pemabok, nauzubillah, tetap harus wajib mengatakan hukumnya apa? Haram. Coba tanya sama yang ngomong, apa salahnya aku nonton film porno? Cak mana kalau yang di film itu anaknya? Lemak baik ngomong cak itu. Ya, Cak Fahmi ini walaupun kanji tetap yang namanya nengok aurat betino itu tidak boleh, walaupun kadang-kadang kalau ada yang terbuka agak cak ini juga matanya sama baik, tetap hukumnya adalah haram. Bahkan kita jangan menjelekkan orang yang mengharamkan sesuatu kebetulan kita tahu dia melakukannya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Jangan engkau meledek nasihatnya. Kenapa? Siapa tahu dia nasihati itu biar kita tidak seperti dia, biar kita jauh lebih baik dari diri dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Fahmi cuma negaskan pengobatan itu banyak pilihannya. Yang penting seperti yang kemarin, media yang dipakai tidak mengandung barang-barang najis, media yang dipakai tidak sesuatu hal yang diharamkan, ya. Atau ada ritual-ritual yang ritualnya kita juga suruh meritualkannya, itu yang tidak boleh, ya. Itu yang tidak boleh. Kecuali, makanya dokter-dokter juga harus baca kitab ini. Sebenarnya tadi aku nak ngaji kitab ini, tapi karena ngaji kita ini terbatas waktunya, jadi kaki aku tunda sampai pertemuan yang berikutnya. Harus ngaji kitab ini supaya walaupun jadi dokter tahu doa-doa ini, doa-doa secara umum. Makmano supaya jadi dokter itu baca doa juga, ya, melafazkan doa, mendoakan pasiennya, terutama pasien-pasiennya yang seagama dengan diri kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang tua kami, bapak-bapak, kita itu jangan jadi seorang muslim itu alergi mengenal hal-hal yang sifatnya bernilai mutaakhir atau modern. Kenapa? Ulama-ulama kita tidak alergi dengan hal-hal yang modern,
cuma tinggal penggunaannya. Yang modern ini adalah tepat guna. Jadi Wak Zainal ya, tapi kalau Wak Zainal ini tidak apa-apa, auratnya budak-budak galau. Ya. Karena yang datang mungkin itulah pilihan Wak Zainal, ngapa aku nak jadi dokter anak, bukan apa-apa. Kapan muka celana budak kecil coba. Ya, nah, belum ada ibu-ibu Wak Zainal ya. Ya, main-main deh Wak Zainal ya. Masya Allah. Jadi inilah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Jadi ibu-ibu kalau seandainya berobat kebetulan dokternya lawan jenis, jangan sendirian, ajak orang yang menemani kita dan kita tengok ya bahwasanya tetap dokter tuh ada SOP-nya. Mana yang sakit itulah yang ditengok. Yang sakit pundak tentu yang ditengok pundak. Aman yang ditengok bibir lain lagi cerita. Ya, itulah sudah tidak benar. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, sehatkan kami semua ini ya Allah. Kalaupun kami sakit, beri kami jalan pengobatan yang Engkau ridhai ya Allah. Jauhkan kami dari pengobatan-pengobatan yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kalau kami sembuh, jadikan kami orang yang bersyukur atas kesembuhan dari penyakit yang menimpa kami ya Allah. Kalau juga kami belum sembuh dari penyakit kami, jadikan kami orang yang sabar ya Allah, orang yang menerima segala keputusan-Mu agar penyakit itu walaupun pahit, sakit di dunia, tapi menjadi kebahagiaan kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami mohon kepadamu, datangkanlah bagi kota Lubuk Linggau ini, bagi negara ini pemimpin-pemimpin yang bertakwa, pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin yang penuh dengan cinta dan kasih sayang ya Rahman, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang pantas. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.